Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, Nats atau firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu ini, yang dengan topik kesetiaan Allah, diambil dari surat Rasul Paulus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Salam, amanginang, saudara-saudara yang terkasih. Masih semangat? Ya, tentunya harus semangat. Dan inilah doa kami, para pendeta dan juga seluruh para situa, kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Sampai hari ini kita masih beribadah di rumah. Dan sesuai dengan surat Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta bahwa diberitahukan ibadah di rumah-rumah diperpanjang hingga akhir bulan Mei 2020 yang akan datang. Demikian juga informasi dari Gubernur atau Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies, memperpanjang PSBB di wilayah DKI Jakarta hingga tanggal 22 Mei yang akan datang juga. Tentunya informasi ini membuat kita semakin tidak nyaman. Apalagi dari media kita bisa baca dan dengar bahwa COVID-19 masih menyebar kemana-mana di seantero Indonesia dan dunia juga. Walaupun jumlah yang sembuh di Indonesia dan di dunia juga semakin banyak, akan tetapi sulit bagi kita untuk menenangkan pikiran kita terhadap COVID-19 atau virus corona ini. Oleh karena itu, sembari kita berdoa, beribadah di rumah masing-masing, sembari terus berharap dan menanti pertolongan Tuhan, dan juga menjalankan anjuran pemerintah kita dan juga dari gereja agar tetap stay at home, social distancing, physical distancing, atau PSBB dan apapun itu, tetaplah kita mempercayakan segala sesuatunya ke tangan Tuhan, agar Dia yang mengatur dan Dia lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Saudara-saudara, takut wajar.
Siapa yang tidak takut saat ini ketika merebaknya wabah corona? Hampir semua manusia di dunia ini, termasuk kita yang ada di Indonesia dan di Jakarta, mencekam dan memiliki rasa takut. Tetapi terlalu takut dan khawatir, apalagi berlebihan, janganlah. Karena terlalu takut atau terlalu khawatir, toh juga tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang benar terlalu takut dan khawatir bisa menyelesaikan masalah COVID ini, mari kita takut, mari kita khawatir dalam hidup kita. Tapi karena toh juga terlalu khawatir, terlalu takut tidak menyelesaikan masalah, kenapa harus takut dan sangat khawatir? Apalagi untuk menakut-nakuti. Stoplah. Jangan pernah ada rencana untuk menakut-nakuti siapapun. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada Minggu Misericordias Domini ini, yang artinya adalah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dan sesuai dengan Almanak HKBP, topik minggu ini adalah tentang kesetiaan Allah. Itu artinya saat ini, di tengah merebahnya wabah corona yang mendunia, di situasi yang mencekam, kita disapa oleh firman Tuhan dan diingatkan akan kesetiaan Allah di minggu ini. Allah kita adalah Allah yang setia. Rasul Paulus yang adalah Rasul Allah mengajarkan hal ini awalnya memang kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Dan ini dipakai dia untuk menjawab persoalan iman orang Kristen atau orang yang beriman di Roma kala itu. Kita tahu mereka bahwa orang-orang Kristen di Roma ada yang dari Yahudi dan ada juga yang dari non-Yahudi. Dikarenakan latar belakang yang berbeda, masing-masing mereka atau orang Kristen yang ada di Roma saling mengklaim kelompok mereka lah yang benar. Kelompok yang satulah yang layak disebut pengikut Tuhan. Yahudi dengan tradisi sunatnya dan Tauratnya dan juga statusnya sebagai bangsa Allah, umat Tuhan. Sementara orang-orang non-Yahudi dengan panggilan Tuhan kepada mereka, itu yang mereka banggakan. Sehingga masing-masing mereka, hubungan mereka satu dengan yang lain kurang harmonis dan selalu tidak baik. Inilah persoalan jemaat Roma kala itu. Ada yang merasa lebih layak, ada yang merasa lebih benar, ada yang merasa lebih baik dari yang lain di komunitas yang sama sebagai pengikut Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini adalah penyakit rohani yang sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang. Karena kita masih menjumpai persoalan yang sama hingga saat ini. Ada yang merasa gereja kami yang benar, gereja mereka tidak benar. Kamilah Kristen yang benar karena kami memiliki kekhususan dari yang lain. Ada yang merasa lebih layak dan benar dibanding dengan yang lain. Kondisi seperti ini dipertanyakan dan dibandingkan dengan kesetiaan Allah. Benar bahwa Allah kita setia. Kesetiaan Allah tidak perlu diragukan lagi. Namun persoalan yang hakiki bukanlah persoalan kesetiaan Allah kepada manusia yang percaya atau yang sering menyembahnya. Akan tetapi persoalan yang sebenarnya adalah apakah orang percaya itu setia kepada Allah yang setia itu? Kesetiaan Allah kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah tidak perlu dipertanyakan, bahkan tidak perlu diperdebatkan, apalagi diragukan oleh setiap orang yang percaya. Kesetiaannya telah teruji sejak zaman dahulu kala dalam sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan sampai sekarang. Allah yang setia itu, yang kita sembah dan kita imani itu,
Dia tetap juga memberkati dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa juga yang menjadi kerinduan kita. Setiap orang percaya, dia senantiasa setia mendengar dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kita. Nah, kitanya yang sekarang, setiakah kita kepada Allah yang setia dan yang kita imani itu? Setiakah kita kepada Allah sebagai respon kita terhadap kesetiaan Allah kepada kita? Saudara-saudara, kita sepertinya tidak perlu memperdebatkan tentang Allah. Allah tetap Allah. Kesetiaannya tetap kesetiaannya. Jangan-jangan kita tidak banyak tahu tentang Allah. Akhirnya kita meraba-raba tentang Allah. Bahkan ada yang sok tahu tentang Allah. Dan bagi mereka yang merasa tahu tentang Allah, akan muncul kesombongan rohani bagi mereka. Sehingga mereka menyatakan, kami yang lebih layak. Seperti yang kita jumpai penyakit rohani di orang-orang Kristen di Roma pada waktu itu. Saudara-saudara, tentang tahu-menahu tentang Allah, saya jadi ingat apa yang pernah dikatakan Sokrates, yang oleh Plato disebut sebagai paradoks Sokratik. Dikatakan demikian, semakin banyak tahu, semakin banyak aku tidak tahu. Akhirnya aku tahu bahwa hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, semakin banyak tahu, semakin banyak aku tidak tahu. Akhirnya aku tahu bahwa hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Saat ini cukuplah kita tahu atau ingin tahu tentang kesetiaan Allah. Sedikit banyak yang kita tahu tentang kesetiaan Allah hendaklah mempengaruhi iman, kehidupan rohani kita. Hal ini perlu saya sampaikan kepada kita, Manginang, saudara-saudara yang terkasih, bahwa salah satu prinsip orang yang beragama, yang bertuhan dan beriman adalah orang tersebut berusaha dan selalu berusaha untuk hidup seperti apa yang dilakukan Tuhannya. Orang yang beragama, bertuhan, dan beriman memiliki salah satu prinsip di dalam hidupnya, akan melakukan seperti apa yang Tuhannya lakukan. Juga akan melakukan apa yang dikatakan Tuhannya dan yang diinginkan Tuhannya. Dan itulah salah satu sikap atau prinsip orang yang beriman, bertuhan, dan percaya. Nah, sekarang ketika dikatakan dalam topik ini kesetiaan Allah, atau jika Allah setia, maka tanpa ragu dia yang bersangkutan, orang yang beriman, orang yang bertuhan, orang yang beragama, tidak ragu lagi dan akan berani melakukan apa yang sama seperti Tuhan lakukan kepadanya. Setia. Kalau Allahnya setia, maka dia juga akan berlaku, bersikap sebagai orang yang setia kepada Allah dan juga kepada sesamanya, dan juga terhadap tugasnya, tanggung jawabnya, siapa dia dan apa dia, sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang setia, ditunjukkan dalam aksinya, dalam perilakunya. Jika dia orang tua, jika dia sebagai anak, jika dia sebagai pendeta, atau mungkin sebagai ruas atau jemaat, atau mungkin sintua, dia akan melakukan tugasnya. Atau mungkin sebagai seorang sahabat dan teman. Dia atau orang tersebut akan selalu berusaha seperti yang dilakukan Tuhannya. Setia. Tidak perlu berdebat tentang Tuhan yang setia. Dan tidak perlu berdebat aku, kami, ini, anak-anak Tuhan loh, kami
lebih baik, lebih benar dari mereka, dari Anda, tidak perlu kita perdebatkan. Jangan suka atau senang berdebat tentang kesetiaan Allah. Tuhan tetap setia. Dan Dia memang Allah yang setia. Apa yang menjadi ukuran atau orang yang setia terlihat dalam perbuatannya. Dalam sikap atau pribadi orang yang setia, dia selalu berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia memiliki semangat untuk menciptakan sukacita bagi orang lain. Dan dia, orang yang setia, tahu menyenangkan hati Allahnya dan sesamanya. Oleh karena itu, amanginang saudara-saudara, mencari orang yang setia tidak gampang. Amsal mengatakan, orang baik banyak, tetapi orang yang setia tidak seberapa. Dan dalam Amsal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik menjadi orang miskin daripada pembohong. Tetaplah setia. Jagalah imanmu, jagalah kasih yang ditanamkan Tuhan kepadamu agar engkau tetap setia. Kunci sukses orang setia adalah hidup dalam kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada minggu ini. Kami sudah tahu dan mengimani, mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan, orang-orang yang sering memanggil nama-Mu, yang beriman kepadamu, untuk melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Setia di dalam kehidupan rohani kami. Kami sering memanggil nama-Mu, memuji nama-Mu, tetapi kami tidak setia untuk melakukan apa yang Tuhan beritahukan kepada kami. Sehingga kami sering mengandalkan pikiran kami. Sering kami mengandalkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kami. Sehingga kami lupa bahwa Tuhan juga berkeinginan dan berkehendak agar dalam kehidupan kami melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Itulah bentuk kesetiaan kami. Oleh karena itu, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami juga hidup setia seperti Engkau yang adalah Allah yang setia. Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk hidup dalam kesetiaan. Sehingga dalam relasi kami, dalam perjalanan hidup kami mampu dan bersedia menyenangkan hati Tuhan dan juga menciptakan sukacita dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, gereja-Mu dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan juga dunia, bahkan jemaat-Mu HKBP Sutoyo juga sedang menghadapi persoalan besar, wabah virus corona. Tuhan, campur tanganlah Engkau dengan persoalan ini, supaya kami bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan di waktu-waktu yang Tuhan telah sediakan untuk kami jalani. Engkau memberkati setiap kebijakan pemerintah kami, dan juga memberkati setiap orang yang peduli untuk menyelesaikan COVID ini Tuhan. Para dokter, para medis, dan relawan-relawan yang lain. Juga Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang menginginkan, merindukan pulihnya situasi bangsa dan negara kami, dan juga gereja kami, agar bisa kami melewati masa-masa sulit ini. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, para remaja Naposo, Ama Ina dan lansia, juga majelis-Mu, dan para pendeta yang melayani. Berikan kami kemampuan untuk tetap satu hati, bersama-sama memerangi COVID ini Tuhan, dengan mengikuti anjuran pemerintah, stay at home, social distancing, physical distancing, dan PSBB, supaya semuanya bisa berlewat dengan cepat, sehingga pulihlah
negara kami dari virus corona. Berkati kami Tuhan. Bagi orang yang berdampak secara langsung secara ekonomi, bantu mereka. Tunjukkan kuasa-Mu dan jalan-Mu, supaya kami senantiasa bisa bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan harapan kami. Penyertaan dan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu akan memberikan semangat dalam kehidupan kami. Karena Kristus Yesus kami berdoa.